Shalom, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai dengan 37. Meneladani cara pelayanan Barnabas. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Barnabas merupakan jemaat mula-mula di Yerusalem. Barnabas adalah rasul yang pertama kali menerima Paulus saat murid-murid yang lain menolaknya. Hal tersebut tercatat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai dengan 27. Barnabas mendatangi Paulus yang pulang kampung untuk kemudian diajak kembali untuk melayani Tuhan. Hal tersebut tercatat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 25. Barnabas merupakan teman sepelayanan Paulus. Hal tersebut tercatat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Sebagai seorang mentor, Barnabas tidak meributkan ketika mentinya Paulus kemudian menjadi lebih besar pelayanannya. Hal tersebut diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 25, dari Barnabas dan Saulus berubah menjadi Paulus dan Barnabas di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 42. Barnabas memberikan kesempatan kedua kepada Yohanes Markus yang sebelumnya sempat mundur dari pelayanan untuk dapat ikut melayani kembali, walau harus berselisih pendapat dengan Paulus yang mengakibatkan Barnabas dan Paulus akhirnya berpisah. Hal tersebut diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 13 dan Kisah Para Rasul 15 ayat 37 sampai dengan 41. Walau Barnabas berselisih dengan Paulus dan pisah pelayanan, tetapi tetap bisa menjalin hubungan baik. Hal tersebut tercatat di dalam Galatia 2 ayat 6. Barnabas sebagai mentor berhasil untuk membina Yohanes Markus, mentinya, untuk menghormati Paulus yang sudah menolak Yohanes Markus, yang kemudian Paulus bahkan menjadi sangat menghargai Yohanes Markus dan menjadikan Yohanes Markus bagian penting dari pelayanan Paulus. Hal tersebut tercatat di dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Dari pelayanan Barnabas, kita dapat melihat bahwa Barnabas adalah seorang yang murah hati dalam memberi bagi pelayanan. Kita juga dapat belajar tentang seorang mentor yang mau menjadikan mentinya Paulus sebagai rekan kerja dan tidak meributkan ketika mentinya tersebut malah lebih hebat pelayanannya dari sang mentor. Barnabas juga mau memberikan kesempatan kepada Yohanes Markus, seorang pemuda yang masih labil, untuk memperoleh kesempatan kedua melayani kembali dan terus dibina, kemudian diarahkan hingga berhasil. Dari kisah ini, kita juga bisa menyimpulkan bahwa di dalam suatu pelayanan pun ada dinamikanya. Ada up down, berselisih, dan lain-lain, tetapi tetap dapat saling menopang dan saling melengkapi. Begitupun di dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Ketika di keluarga, mungkin adik kakak yang terkadang berselisih paham karena perbedaan pola pikir dan sudut pandang. Atau di tempat kerja, orang yang semula kita ajari malah kemudian jadi atasan kita. Dan di lingkungan sosial lainnya, hal-hal tersebut tidak dapat terhindarkan. Untuk itu, marilah kita menerapkan perkataan Tuhan Yesus di dalam Markus 9 ayat 35 untuk menjadi seorang pelayan atas sesama. Di dalam Matius 20 ayat 26 sampai dengan 27 untuk tidak mencari muka. Dan di Matius 23 ayat 8 sampai dengan 12 untuk tidak menjadikan posisi kedudukan kita sebagai tujuan,
tetapi sebagai alat dan kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.